warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas kecerdasan buatan saya dan teman saya, yaitu tentang si kejar ISOMA atau kepanjangan dari Sistem Kendali Jarak Jauh di Masa Isolasi Mandiri. Dengan saya sendiri yaitu Muhammad Iqbal Faturosi dengan NIM 192410103021 dan teman saya yaitu Idewa Putu-Raffi Nasrullah dengan NIM 192410103046. Selanjutnya teman saya akan mempresentasikan tentang latar belakang mengapa kami memilih studi ini atau kasus ini. Ya, ini latar belakang. Dikutip dari Liputan 6 pada tanggal 21 bulan Desember 2020. Hingga saat ini masih ada penambahan kasus positif corona COVID-19 di Indonesia. Angka pertambahannya pun naik secara signifikan. Ada penambahan 6.848 orang yang dinyatakan positif corona. Untuk kasus sembuh bertambah 5.073 orang pada hari ini. Jadi total akumulatif ada 546.884 pasien corona COVID-19 berhasil sembuh dan dinyatakan negatif di Indonesia. Next. Kemudian menurut BBC.com, sejumlah pasien COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri di berbagai daerah menceritakan pada BBC Indonesia bagaimana mereka dapat keluar kamar bahkan keluar rumah dengan leluasa. Hingga kini kebijakan isolasi mandiri di rumah masih diterapkan. Kendati demikian, pemerintah lebih mendorong para pasien tanpa gejala hingga bergejala ringan untuk menjalani isolasi di fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Next. Kemudian permasalahan COVID-19. Hal tersebut yang sudah saya bacakan tadi yang melatar belakangi kami untuk membuat suatu program di mana dalam mengaplikasikannya program tersebut bekerja menggantikan seorang perawat atau pengawas Satgas COVID-19. Di sini kami ingin membuat program diharapkan untuk para pasien COVID-19 dapat menjalankan masa isolasi mandiri di rumah dengan baik dan benar. Program ini berfungsi sebagai pengatur prosedural yang harus dilakukan para pasien untuk menjalani masa isolasi mandiri. Seperti contohnya, memberikan ketentuan untuk berolahraga, berjemur, mengatur waktu makan, tidur, dan aktivitas lainnya. Program ini tidak hanya dapat digunakan untuk para pasien yang sudah dinyatakan positif, namun juga dapat digunakan untuk semua masyarakat untuk pencegahan. Next. Fitur-fiturnya mempunyai 9 fitur. Yang pertama, peribadahan. Dalam fitur ini, pengguna diberikan pengingat untuk selalu berdoa, meningkatkan iman, dan selalu meminta kepada yang kuasa, karena semua merupakan kuasanya. Fitur kedua, olahraga. Dalam fitur ini, pengguna diwajibkan untuk selalu berolahraga setiap hari, karena dengan cara ini dapat meningkatkan imun tubuh dan menjaga tubuh tetap sehat. Yang ketiga, berjemur. Dalam fitur ini, pengguna dituntut untuk melakukan kegiatan berjemur di bawah terik matahari, di mana dengan cara ini dapat meningkatkan imun tubuh. Yang keempat, makan dan minum. Dalam fitur ini, pengguna diberikan anjuran dan komposisi makanan yang baik dan bergizi, guna memberikan daya tahan dan kesehatan tubuh. Yang kedelapan, istirahat. Pengguna dianjurkan untuk sebelumnya mungkin yang kelima ya, waktu istirahat. Dan tadi kita memiliki 6 fitur.
Oh ya. Maaf koreksi. Ya, mungkin bisa dilanjut. Iya. Sekarang ke berapa? Kelima istirahat. Oh ya kan. Oh ya, astagfirullah. Kelima, dalam fitur ini pengguna dianjurkan untuk beristirahat cukup dan berkualitas karena sejatinya berjemur di bawah terik matahari dapat meningkatkan imun. Terus keenam, analisis. Pengguna diminta untuk memberikan kondisi terkini dari apa yang dialami oleh pengguna demi pengolahan data dan pembaruan apa yang harus dilakukan. Next. Dan mungkin ini di yang istirahat mungkin ada tipe sedikit karena di sini bukan berjemur di bawah terik matahari, melainkan istirahat yang cukup dan berkualitas itu dapat meningkatkan imun tubuh dan membunuh virus-virus karena imun tubuh kita itu dan tubuh kita dalam kondisi yang maksimal seperti itu. Dan selanjutnya mungkin saya akan menjelaskan tentang metode yang saya gunakan, yaitu Simple Reflect Agent. Di sini gambar yang ini yang di samping menunjukkan bahwa struktur Simple Reflect Agent. Jadi bagaimana aturan kondisi dan aksi yang memungkinkan untuk agen membuat sambungan dari persepsi untuk bertindak. Itu jadi yang pertama, yaitu yang persegi panjang, yaitu untuk menunjukkan keadaan internal saat proses keputusan agen. Dan oval, yaitu untuk mewakili latar belakang informasi yang digunakan dalam proses. Baik, saya akan menjelaskan tentang yang di gambar tersebut, yaitu ini adalah environment, yaitu lingkungan yang dihadapi oleh agent atau agen. Lalu masuk ke dalam sensor, yaitu seperti pengguna menginputkan atau robot itu mendapatkan sensor yang akhirnya di dalam bot tersebut terdapat aksi dan kondisi yang telah ditentukan sebelumnya, lalu memberikan efektor, yaitu efek kepada environment, yaitu apa yang harus dilakukan oleh environment tersebut. Jadi output dari sensor yang telah diterima oleh bot tersebut. Baik, untuk Simple Reflect Agent, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alur penggunaan Simple Reflect Agent di dalam program atau pengaplikasian yang saya gunakan. Yaitu yang pertama, program mendapatkan data, yaitu kita menyesuaikan data. Ini juga termasuk ke dalam strukturalnya karena pengguna mengisi kuesioner atau data diri agar sistem dapat menyesuaikan protokol yang harus diberikan atau dijalani. Jadi ketika pengguna telah mengisikan kuesioner atau data diri, maka program akan memberikan program-program atau aktivitas-aktivitas apa saja sih yang nantinya akan diberikan kepada pengguna. Itu yang kedua, itu menampilkan jadwal apa yang harus dilakukan setiap harinya. Yaitu sistem setelah melalui tahap pertama memberikan jadwal apa dan aktivitas apa saja yang akan diberikan untuk pengguna. Dan yang ketiga, di sini kami ada sistem memberi alarm dan pengarahan kegiatan pada saat akan masuk kegiatan yang akan dilakukan. Jadi di sini sistem tidak hanya menyajikan aktivitas dan kegiatan apa saja yang harus dilakukan pengguna, melainkan setiap masuk waktunya. Jadi dia itu selalu memberikan pengingat. Sistem di sini juga menjalani sebagai timekeeper. Jadi dalam kegiatan atau aktivitasnya pengguna itu diawasi 24 jam. Lalu yang keempat, di setiap hari kita memiliki fitur analisis yang tadi, yaitu pengguna memberikan masukan kepada sistem terhadap kondisi yang dialami pengguna pada saat itu. Mengapa kami memberikan fitur ini? Karena supaya bot itu sendiri tahu bagaimana sih keadaan pengguna pada saat itu, dan untuk kedepannya, untuk hari esok, apa sih yang harus dilakukan oleh pengguna. Jadi ini yang kami maksud dengan Simple Reflect Agentnya tersebut, yaitu dari
kita memasukkan analisis pada tahap pertama, lalu program memberikan action dan actionnya di sini di 2, 3, dan kembali lagi untuk yang tahap keempat, pengguna memberikan inputan atau sensor yang diterima oleh bot, yaitu apa tentang kondisi badan atau kondisi terkini dari pasien tersebut atau pengguna tersebut. Dan akhirnya ketika semua selesai, maka pengguna akan selesai ya dari strukturalnya tadi. Lalu selanjutnya, Simple Reflect Agent. Aplikasi ini merupakan agen refleks yang belajar, yaitu yang diberikan kata kunci tertentu supaya nantinya bot memiliki respon yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu pada yang tadi kondisi dan aksi yang telah ditentukan kalau dalam strukturalnya yang tadi. Tapi di sini jika bot tidak mengetahui bagaimana aksi yang benar, akhirnya bot tersebut menanyakan kepada pengguna tentang pertanyaan-pertanyaan yang telah disediakan, supaya kedepannya bot dapat mempelajari dan untuk memberikan aksi yang lebih baik lagi ke depannya. Yang hal ini akhirnya membangun sejumlah besaran aturan-aturan yang berkembang pada bot tersebut. Jadi kita tidak hanya mematok pada aturan yang tetap atau kaku, tapi di sini aturan-aturannya juga fleksibel. Alasan mengapa kita memilih metode Simple Reflect Agent adalah karena pada aplikasi ini pengguna melakukan pengisian kuesioner data diri dan kondisi pengguna, yaitu pada tahap pertama. Kemudian sistem akan memberikan jadwal yang harus dilakukan. Dan jika terdapat masalah pada kondisi yang dialami oleh pengguna, maka pengguna tersebut dapat memberikan masukan agar jadwal yang akan dia lakukan di kemudian hari dapat disesuaikan dengan kondisi pengguna pada saat ini, yaitu hingga serangkaian acara selesai, yaitu sudah memasuki kondisi bahwa pengguna tersebut sudah dapat dinyatakan dapat keluar dari isolasi mandirinya. Ini ada contoh mockup dari program yang kami maksud, yaitu di sini ada alarm setiap harinya. Ini hari pertama, kedua, 3, 4, 5, dan 6. Dan ini masih berlanjut hingga pengguna dinyatakan bisa bebas dari aktivitas ini atau program ini. Di sini jadwal, di sini bisa memberikan analisis, dan ditekankan sekali lagi bahwa aplikasi ini tidak hanya diberikan untuk pasien yang telah dinyatakan positif corona dan menjalani isolasi mandiri, namun di sini juga pasien yang ingin mencegah atau melakukan pencegahan bahwa dia itu aman atau tidak, dia bisa melakukan penggunaan aplikasi ini, namun dengan mungkin cara yang berbeda ya. Kalau yang positif kan mungkin melewati rumah sakit dan pendataan dulu. Kalau yang pengguna dia bisa langsung melakukan tanpa harus pendataan dari rumah sakit. Dan ini beberapa ini ada performance measure, yaitu yang kita lakukan adalah pengobatan, pencegahan, dan mengurangi resiko terpaparnya dari COVID-19. Itu sesuai dengan judul kami yang tadi, si kejar ISOMA, yaitu sistem kendali jarak jauh. Dan environment-nya sendiri adalah masyarakat, yaitu bisa pengguna, pasien COVID-19 sebagai pasien dan pengguna juga, dan warga rumah sakit yang memberikan bagaimana sih yang tahapan-tahapan yang benar untuk melakukan isolasi mandiri seperti itu. Lalu aktuatorsnya yaitu mengingatkan pengguna untuk melakukan langkah penyembuhan dan pencegahan COVID-19 dengan menjalani pola hidup sehat dan memberikan saran atas kendala dari kondisi diri yang diberikan oleh pengguna. Jadi di sini kami nggak hanya terpaku pada satu jadwal atau satu flat table, yaitu maaf bukan flat table yang saya maksudnya flat gitu aja.
tapi di sini juga dapat memberikan inputan dari pengguna supaya lebih fleksibel dan lebih terarah. Lalu sensor yang diberikan GPS. GPS ini bukan cuma melihat rumahnya, tapi apabila pengguna terpaksa untuk keluar rumah, jadi dia itu ini sebagai sistem trackingnya juga supaya dalam pengendaliannya lebih mudah. Dan di sini touchscreen handphone yang dimaksud adalah memasukkan inputan analisis tentang kondisi diri dan kuesioner yang telah dilakukan di awal tersebut. Ya, terima kasih. Mohon maaf jika dari kami ada salah kata atau pengucapan maupun dari PPT yang kami tampilkan terdapat kesalahan-kesalahan. Kami sangat memohon maaf atas hal tersebut. Kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.